Hai semua, di video saya kali ini saya akan membuat on-screen keyboard di VMinute atau Visual Basic 2010 Express. Untuk meyakinkan kalian apakah ini bekerja atau tidak, saya akan menjalankan on-screen keyboardnya. Seperti yang kalian lihat, ini bekerja dengan baik. Dan alasan kenapa notepad keluar nanti akan saya jelaskan nanti. Oke, pertama kita buat dulu projectnya. New project on screen keyboard tutorial. Pilih Windows Forms Application, lalu klik OK. Setelah itu, kita desain form satunya seperti berikut. Saya akan copy size yang sudah saya buat. Oke. Lalu kita ganti judul formnya menjadi on screen keyboard. Setelah itu, kita buat tombol-tombolnya. Kita nama ini jadi A. Copy. B. Dan C. Lalu dan seterusnya. Silahkan kalian buat sendiri. Saya akan mengcopy di sini saja nanti. Setelah kalian buat tombol yang menjadi seperti ini, masukkan juga checkbox 2 buah, 1 text box, dan itu saja. Oke, saya akan mengcopy di sini dan saya akan kembali jika saya sudah selesai mengcopy. Oke, saya kembali lagi. Dan karena ini hanya tutorial, saya membuat key-nya jadi tidak selengkap di keyboard yang mungkin kalian miliki. Untuk bagian-bagian yang lain saya akan jelaskan nanti. Baiklah. Setelah itu kita buat dulu event ketika on-screen keyboard ini dijalankan. Kita klik 2 kali. Lalu tulis proses titik start, file name-nya notepad, nah ini untuk membuat ketika form 1 load atau on-screen keyboard dijalankan, maka notepad akan jalan. Untuk mengetahui apakah kalian sudah mengetiknya dengan benar, kalian bisa cek dan run, tulis notepad, maka notepad akan muncul. Maka tulis juga seperti itu di sini. Setelah itu, kita masukkan kode untuk keys-nya. Kita klik 2 kali ini. Untuk membuat notepad yang jalan tadi terpilih, sehingga kita bisa mengirim keys kita,
Kita ketik app activate kurung. Sini terlihat process ID atau title. Title adalah notepad. Kita tulis notepad. Maka jika kita jalankan, lihat notepad akan muncul. Setelah itu, kita masukkan kode untuk mengirim keys ketika kita mengklik button 1 atau ini. Ketik System, Windows, Forms, Send Keys, Send. Lalu kita ketik 2. Keys kita akan kirim tadi. Ketik 2 lagi, lalu tutup kurung. Maka jika kita klik button 1, maka akan terkirim keys yang kita masukkan tadi. Lakukan juga hal yang sama pada nomor 1. App activate notepad, system, Windows, Forms, Send Keys, Send. Karena tadi adalah 1, kita ketik 1, tutup kurung, dan lakukan juga untuk nomor yang lainnya, termasuk strip dan sama dengan. Saya akan mengcopy kode di sini, dan saya akan kembali jika saya sudah mengcopynya. Oke, saya sudah mengcopy semua kodenya. Lalu untuk alfabet sebenarnya sama saya, tapi saya hanya ingin meyakinkan kalian. Kita pilih Q, app activate, notepad, system, Windows, Forms, Send Keys, Send, Q. Maka ketika kita klik ini, on-screen keyboard akan mengirim keys berupa Q, tapi ini hanya huruf kecilnya saja. Selanjutnya, untuk keys yang berupa komen seperti spasi, tombol arrow, dan yang lainnya, ada sedikit perbedaan dalam mengetikkan kode atau programnya. Contohnya adalah backspace ini. Akan saya tunjukkan. Sama seperti yang tadi. App activate, notepad, system, Windows, Forms, Send Keys, Send. Sekarang perbedaannya adalah ketik 2, tapi pakai kurung kurawal, lalu ketik backspace, kurung kurawal lagi, lalu titik koma. Sekarang kita coba. Ketik sembarang, lalu kita coba menghapusnya. Oke, itu bekerja. Baiklah, selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara membuat huruf alfabet menjadi besar ketika caps lock diklik. Pertama-tama, untuk checkbox 1, kita klik
dan masukkan kode seperti berikut. Jika checkbox 1 dicek sebarangan benar atau nanti dicek, maka button 28 atau ini hurufnya berubah jadi Q besar dan seterusnya. Tapi jika tidak, button 28 atau ini tadi berubah menjadi Q kecil dan seterusnya. Setelah itu, di caps lock-nya masukkan kode seperti berikut. Jika checkbox 1 dicek tidak, maka checkbox 1 yang dicek salah. Jika tidak, checkbox 1 dicek salah. Sekarang mari kita coba. Sekarang kalian bisa lihat, ketika kita klik caps lock, maka hurufnya akan menjadi besar. Namun, checkbox-nya masih bisa diedit atau diganggu-gugat. Untuk membuatnya tidak bisa diedit saat dipakai, kita ubah enablednya di properties menjadi false. Begitu juga checkbox 2-nya. Sekarang untuk kontrolnya, masukkan hampir sama seperti botol caps lock tadi. Kita akan gunakan ini nanti. Baiklah, karena tombol alfabet ini kodenya sedikit rumit, saya akan mendahulukan tombol ini dulu. Hampir sama saja seperti tombol ini, tapi bedanya adalah keys atau karakternya. Kita copy, paste, lalu ubah menjadi seperti ini. Begitu juga ini, dan seterusnya sampai ini. Baiklah, saya sudah copy kodenya. Sekarang kita menuju ke pengodingan yang lumayan rumit. Langsung saja saya copy kodenya, nanti saya jelaskan. Sama seperti ini, activate juga. Jika checkbox 2 dicek atau punya kontrol tadi dicek, maka ketika kita klik Q, maka dia akan mengirimkan kontrol Q. Kenapa karakternya seperti ini? Jika kalian buka CMD dan tekan Ctrl dan Q secara bersamaan, maka akan muncul seperti berikut. Dan itulah kenapa yang ditulis seperti ini. Jika checkbox 2 tidak dicek, maka jika checkbox 1 dicek, jika checkbox 1 tidak dicek, maka sistem akan mengirim keys berupa Q kecil. Maksudnya, jika checkbox 1 tidak dicek atau caps lock tidak hidup, maka ketika kita klik Q, maka akan dikirim key berupa Q kecil. Namun jika tidak juga checkbox 1 tidak dicek, maka dia akan mengirimkan key berupa Q besar. Maksudnya, jika checkbox 2 dicentang atau dicek atau caps lock yang hidup, maka dia akan mengirimkan Q besar. Mari kita coba. Oke.
kerja. Kita coba caps lock. Seperti kalian lihat hurufnya besar. Lalu kita tes Q-nya, dan Q besar akan dikirim. Lalu kita coba kontrolnya, lalu Q. Seperti kita lihat ada suara yang menandakan tidak ada perintah seperti tersebut, yang berarti itu bekerja. Namun untuk lebih meyakinkan, kita coba kontrol C, atau seperti yang kalian tahu, mengcopy. Kita coba lagi. Kita tulis sembarang. Kita kontrol, lalu Q. Maaf, kita kontrol Q. Lalu kita coba di sini kontrol V. Seperti yang kalian lihat, itu bekerja. Kita ubah lagi ini menjadi Q. Lalu lakukan hal seperti ini pada tombol lainnya dengan catatan Q tadi ganti karakter ini ya, tapi dengan huruf besar ataupun kecil, bisa terserah. Tapi ini ya harus kecil dan ini ya harus besar. Begitu juga yang lainnya. Saya akan menuliskan ini dan saya akan kembali jika saya sudah selesai. Baiklah, saya sudah selesai mengcopy kodenya. Sekarang kita coba. Oke. Ctrl Q, V, maaf, Ctrl V. Dan untuk catatan, jika caps lock sini hidup, matikan. Jika caps lock sini hidup dan caps lock di keyboard kalian hidup, maka itu juga akan berefek pada on-screen keyboard kalian. Lihat, caps lock saya sedang hidup. Baiklah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa fungsi dua benda ini? Sekarang saya akan menjelaskan. Seperti yang tadi saya lakukan, jika on-screen keyboard dijalankan, maka yang terbuka adalah notepad. Namun, bagaimana jika kalian ingin membuka aplikasi yang lain? Begini caranya. Kita klik 2 kali ini. Lalu, kita ganti notepad-nya menjadi text box, satu titik teks sama seperti ini. Caranya, tekan Ctrl F secara bersamaan, pilih Quick Replace, ketik notepad, dan ganti menjadi text box 1 text. Lalu pilih replace all. Maaf, ada yang salah. Kita tidak memerlukan ini. Kita hanya perlukan ini saja. Nah, fungsi ini adalah memilih aplikasi yang akan kita kirim keysnya melalui proses ID.
Lalu, apa itu proses ID dan bagaimana cara mendapatkannya? Pertama kita ambil CMD dulu sebagai contoh. Lalu kita buka Task Manager. Pilih tab Application. Lalu tulis di sini seperti ini. Kita buka CMD tadi. Sekarang kita tes. Lihat. Bekerja dengan baik. Tapi kelemahannya adalah jika kalian salah ketik, maka aplikasinya mungkin akan jadi error atau mungkin tidak berjalan dengan seharusnya. Itu saja tutorial dari saya. Beri like jika suka atau tolong download video ini. Subscribe untuk dukung channel saya. Silahkan tanya jika ada yang tidak mengerti atau mungkin saya ada yang kelewatan di komentar di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini dan see ya.